lembah kematian. Tidak seorang pun akan bertahan. Kalian juga akan mati. Kalian juga tidak akan bertahan. Semua wanita akan mati. Burung pemangsa akan memakan daging dan juga tulang mereka di sini. Ya Allah, apa yang kau katakan? Apapun bisa terjadi pada Razia. Dia hanya seorang anak. Bagaimana kalau sesuatu terjadi padanya? Kenapa kau melakukan ini? Cobalah untuk memahami betapa tidak berdayanya aku. Kita memiliki pasukan yang sangat kecil. Kita harus melawan Delhi yang kuat. Tentara kita tidak siap untuk berperang. Dan tidak perlu mengirim satu batalion pasukan. Hanya untuk mencari razia seperti ini. Hanya beberapa saja yang kita kirimkan ke sana. Jadi kau menganggap tidak perlu untuk mencoba dan menemukan Razia? Bukan itu yang kumaksudkan. Razia adalah gadis yang sangat cerdas dan juga berani. Dia tidak seperti wanita yang lemah dari keluarga kerajaan. Dia tahu sangat baik bagaimana menghadapi kesulitan. Aku percaya dia bisa. Dan selain itu aku telah mengirim seseorang ke Delhi. Bersamaan dengan pesan Nasir. Akan tetapi, kalau Razia belum sampai Delhi, maka itu bisa menimbulkan dugaan serius. Menurutmu kau bisa menakut-nakuti kami? Dan kami akan tersesat? Menyingkirlah dari jalan kami. Aku bilang menyingkirlah. Menyingkir dari jalan kami. Aku akan pergi. Tapi kematian akan mengikuti kalian. Shh. Shh. Lihat di sana. Lihat di sana. Kematian mendekat. Lihat ke sana. Kematian mendekati kita. Sebaliknya aku akan lari. Kalian juga. Ayo lari. Ayo lari. Ya sudah, aku pergi. Dia di sini. Kematian Putri, kematian ada di sini. Aduh Putri, kita akan mati. Canda! Itu suara kuda berlari. Lihat, sebelah sana. Kelihatannya menuju ke sana. Ayo, kita harus memeriksanya. Cepatlah, ayo. Cepat. Mandi Kabran. Setiap tempat akan berubah jadi tanah pemakaman. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Ya ampun, mengapa kau menatapku seperti itu? Aku akan menjadi sakit perut. Keluar dari sini. Biji dari Delhi sangat sehat. Semua orang ini kenyang dan menambah berat badan. Jangan beri mereka makanan, mengerti? Ini adalah waktu perang. Jika budak ini makan semuanya, apa tentara kita bertempur dengan perut kosong? Hamba harus bertemu Sultan Al-Tamas sekarang. Karena ada pesan yang sangat penting baginya dari Multan. Pergi dan lihat siapa yang datang. Bawa dia padaku. Sebuah pesan dari Multan? Jadi kau membawa pesan dari Multan? Serahkan padaku. Aku akan mengirimkannya pada Sultan. Anda siapa? Ya ampun. Bersyukurlah pada Tuhan yang menciptakan aku.
Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Kau tidak menyambutku dan memberikan penghormatan padaku. Cepat beritahu dia, siapa aku sebenarnya. Beliau ini adalah ibu dari Pangeran Rukudin, Gubernur Delhi. Sekarang tundukkanlah kepalamu. Siapa yang telah mengirimkan pesan ini dari Multan? Istri Sultan Al-Tamas, Ratu Kutub telah mengirimkannya. Oh, sebuah pesan penuh cinta dari Ratu. Pergilah, kau bisa pergi. Tuan Putri, aku benar-benar merasa takut. Kita tidak tahu siapa penunggang kuda itu. Apa mereka teman atau musuh kita? Lagi pula, tadi orang gila itu bilang kematian akan tiba di atas kuda. Mari kita kembali saja, Tuan Putri. Kembali? Kembali kemana? Kita harus kembali ke hutan. Tidak, Canda, kita harus maju. Kita harus menemukan kuda-kuda kita. Bagaimana kita sampai ke Ghazni tanpa kuda? Ayo, ayo cepat. Ayo cepat. Canda, lihat. Itu kuda-kuda kita. Syukurlah kudanya ditemukan. Tapi aku takut kita akan mendapat lebih banyak masalah lagi, Putri. Dan siapa orang-orang ini? Aku tidak tahu. Kelihatannya para pedagang. Tapi apa yang mereka lakukan di sini? Tapi bagaimana kalau mereka mendatangkan masalah untuk kita? Ayo, kita bicara saja. Canda, kau jangan bodoh. Kau kira mereka akan kembalikan begitu kau memintanya? Dan mereka akan mengembalikan kuda-kuda kita? Begitu? Kita telah melakukan perjalanan jauh. Aku tidak ingin kita masuk ke dalam masalah apapun. Bagaimanapun caranya, kita harus mendapatkan kuda-kuda kita. Tapi bagaimana caranya Putri mengambil kembali kuda itu? Sepertinya aku punya ide. Hormat yang mulia. Sekarang jangan tanya aku kenapa aku datang ke sini. Kau tampaknya orang baik. Itu sebabnya aku merasa kasihan padamu. Kasihan? Mau bagaimana lagi? Aku kan sangat baik hati. Aku tidak tega melihat orang yang tidak bersalah dihukum mati. Apa? Dihukum mati? Siapa yang akan membunuhku? Kau cepat sekali lupa. Apa yang Sultan Kuacamu lakukan ketika Rana Martan pergi padanya dengan pesan dari Sultan Al-Tamas. Dia memenggalnya. Sekarang kau telah datang ke sini dengan pesan dari Sultan Kuaca. Apa kau bisa menyelamatkan lehermu? Tapi Maaf yang mulia. Apa yang harus kulakukan? Aku harus menyampaikan pesan ini pada Sultan Al-Tamas, apapun yang terjadi. kau sepertinya orang yang baik. Jadi jika kau ingin, biarkan aku melakukan pekerjaanmu. Oh iya, sekarang Kaisar sedang mengasah pedangnya dengan tangannya sendiri. Jika kau ingin, kau bisa membawa pesan itu padanya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku tidak ingin mati sia-sia. Ambillah ini yang mulia. Tolong sampaikan pesan ini padanya. Bagaimana bisa? Turkan tidak membaca pesan ini. Diri kita tahu.
Em, eh, eh, Ayah, sekarang kau telah menyerahkan tanggung jawab administratifnya kepadaku. Kau bisa maju dan mulai mempersiapkan perangnya ya. Sejak aku mengambil alih administrasi ini, ada penambahan makanan di gudang kerajaan dan itu pasti terjadi. Aku telah mengurangi jumlah biji makanan yang disumbangkan kepada orang-orang. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dengan izin siapa kau mengurangi isinya? Biji makanan hasil dari kerja keras para petani kerajaan kita. Biji makanan milik rakyat kita lebih banyak daripada milik kita. Bagaimana bisa kau berpikir membuat keputusan yang salah? Ayah, aku pikir aku tidak bermaksud untuk... Ini bukan aku- keputusan yang salah, anakku. Apa kau tidak memberitahu ayahmu? Bukannya biji makanan, kau telah mendistribusikan koin perak pada rakyat? Itu perlu untuk menyimpan biji makanan di gudang kerajaan untuk perang yang mulia. Orang-orang bisa menggunakan koin yang Pangeran Ruknudin telah distribusikan untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Bagus. Tapi kenapa kau tidak menceritakan semua? Ngomong-ngomong, idemu sungguh terpuji. Kau menyumbangkan koin perak pada rakyat kita, bukannya biji makanan. Sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu sangat baik. Tapi harus diingat bahwa cinta rakyat membawa kekuatan untuk kerajaan. Itu tugas utama kita untuk menjaga mereka. Yang mulia, benar sekali. Oh, aku hampir lupa. Di sini anakmu bekerja untuk sukacita dan kesejahteraan rakyatmu. Dan di sana, anakmu yang lain telah mengirimkan pesan ini dari Multan. Nasir mengirim pesan. Ayolah, bacakan. Aku ingin dengar. Tidak, tuanku. Aku tidak cukup baik untuk mengganggu antara ayah dan anaknya. Anda harus membaca pesan anakmu yang terkasih ini. Ada apa, tuanku? Kenapa tuanku terlihat begitu tertekan? Pangeran Nasir ingin pedangnya dan alat tempurnya untuk dikirim ke Multan. Ya Allah! Bagaimana bisa Pangeran Nasir begitu kurang ajar? Kupikir dia telah mengirimmu pesan untuk menanyakan tentang kesejahteraanmu yang mulia. Tapi lupa bertanya tentang kesejahteraanmu. Dia terburu-buru untuk berperang untuk melawanmu yang mulia.
Apakah ini caranya membalas cinta kasihmu? Tuan Putri, aku tidak tahu kenapa. Tapi aku merasa takut sekali. Aku rasa mereka ini bukan orang baik. Aku juga merasakan ada bahaya, Canda. Aku juga takut. Tapi apa kau tahu? Ayahku selalu mengatakan bahwa rasa takut itu diperlukan. Karena perasaan takut membuat orang jadi berhati-hati. Dan ketika orang berhati-hati, maka dia akan merasa aman. Tapi, Putri, aku takut jangan-jangan kalau orang-orang ini sampai melihat kita, maka akan sangat sulit bagi kita untuk hidup. Kau benar, Canda. Tapi kita semua harus menghadapi ketakutan kita. Dan kita harus melawannya juga. Ini masih harus dilihat. Apa kita berdua diliputi oleh rasa takut? Atau keberanian untuk menghadapinya? Kecurigaanmu ternyata benar. Mereka bukanlah pedagang biasa. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan di tempat sunyi seperti ini. Itu bukan masalah kita, Putri. Karena kita hanya perlu mendapatkan kuda-kuda itu. Dan setelah itu, kita bisa pergi dari tempat ini. Kau benar. Ayo. Ayo cepat, ayo. Coba lihat, jangan-jangan kita diikuti. Canda. Canda, lihat di sana. Bagaimana mereka bisa ada di sana? Gadis-gadis muda ini. Kenapa diikat seperti hewan? Mereka pasti penjahat. Tidak, Putri. Kita tidak boleh membuat kekacauan. Kita pergi saja dari sini. Kekacauan? Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku harus melepaskan gadis-gadis itu. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku harus melepaskan gadis-gadis itu. Aku akan... Tapi Putri, kita datang untuk mengambil kuda-kuda ini. Kita sudah mendapatkan kuda kita. Sekarang ayo kita pergi saja. Kau ingin aku meninggalkan gadis-gadis itu? Membiarkan mati? Kau jangan egois, Canda. Jika kau atau anggota keluargamu ada di dalam kurungan itu, apa kau menyarankanku untuk pergi? Tapi bukan seperti itu maksudku, Putri. Maksudku kita berdua hanya 2 orang gadis dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan khawatir, Canda. Kau lihatlah berapa banyak kerugian yang kusebabkan pada orang-orang ini. Tolong kami. Kalian jangan ribut. Kakak mau membebaskan kami. Shh, diam ya. Tangkap mereka!
Ayo cepat. Ayo semuanya lari. Ayo lari. Cepat pergi dari sini. Ayo cepat. Ayo. Gadis-gadis itu melarikan diri. Mari kita tangkap mereka. Lari secepatnya. Berhenti. Kalian telah berbuat salah. Kalian mencuri kuda kami. Aku bisa memaafkan itu. Tapi apa yang kalian lakukan dengan gadis-gadis yang tidak berdosa itu? Katakan! Ya, itu urusanku. Tapi aku akan melakukan sesuatu padamu sekarang. Bagaimana kau akan menghukumku karena dosa itu?